Bab 20. Mars Psikopat Gila. Semua terjadi begitu cepat. Suara letusan senjata menggelegar keras memekakan telinga. Bukan cuma sekali, tapi 3 kali. Semua orang yang sedang adu jotos di sana pun seketika berhenti dan menoleh ke asal suara. Nova terjungkal setelah didorong oleh Jack. Sementara Jingga terkapar di lantai dengan Max yang menindih di atas tubuhnya. Meski kalah cepat, tapi sekian detik setelah matanya mendapati Mars yang tertawa menjijikkan sambil menodongkan pistolnya, refleks Jingga juga mencabut senjata di punggungnya. Tepat saat Mars melepaskan tembakan dan Max berbalik menubruknya, Jingga juga menarik pelatuk senjatanya. Hanya berpaut beberapa detik setelah peluru Jingga menyasar ke tubuh Mars, dia pun meringis terhempas ke lantai dan tertimpa tubuh besar Max. Entah kena atau tidak tembakannya, tapi yang jelas Mars juga ambruk setelah satu tembakan lagi melesat ke arahnya. Liam berdiri di samping tak jauh dari mereka dengan pistol masih membidik ke Mars. "Max!" serunya khawatir. Namun, Jingga lega melihat Max langsung bangun. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Max yang panik buru-buru duduk melihat kondisi Jingga. Sama seperti Jingga yang menatap menelisik, mencari apakah Max terluka. "Enggak." Geleng Jingga juga bangun, lalu menoleh ke Mars. Mengacungkan senjata Jack dan Nova segera mendekat ke pria yang kini duduk di lantai menyandar tembok. Kaos putih yang Mars kenakan di balik kemejanya tampak mulai memerah oleh rembesan darah dari lukanya. "Buang senjatamu," seru Jack. Menatap awas pistol hitam yang masih tergeletak di dekat Mars. Nova merangsek maju hendak menendang pistol itu menjauh. Siapa sangka tiba-tiba Mars menyambar cepat senjatanya, lalu menarik Nova hingga tersungkur. Sayangnya dia salah lawan, karena gadis yang sudah bertahun-tahun jadi tangan kanan Jingga itu balik menghantamkan sikunya. Mars tersentak kaget tanpa sempat menghindar. Dia meringis ketika luka di perutnya kena pukulan. "Argegeh!" Erangnya tersungkur ke lantai. "Bangsat! Dasar banci sialan!" Umpat Nova menggunakan kesempatan itu untuk merebut pistol Mars, lalu menjambak rambutnya sambil menodongkan moncong pistol itu ke jidat. Jingga, Max, dan Liam pun mendekat. Menyeringai puas karena sudah berhasil mendapatkan buruannya. Rupanya dari tadi dia bersembunyi di sini. Pantas saja tidak kena efek gas air mata. Bahkan, dari sini Mars bisa mengawasi seluruh sudut markasnya lewat CCTV. "Aku pikir kamu bakal sejantan namamu berani keluar menyambut kedatangan kami, ternyata tidak. Kamu tetaplah pecundang. Beraninya hanya memanfaat jalan tolol seperti Kila untuk mengacau," cibir Jingga. Nero Arkatama, pria yang baru kali ini mereka temui itu malah tertawa seperti orang tidak waras. Matanya menatap Jingga lekat, sama sekali tidak takut, meski moncong senjata Nova masih menempel di keningnya. "Tapi, nyatanya jalan tolol itu bisa menghancurkan kalian kan? Bagaimana rasanya?" ejeknya dengan tawa puas. Cap *R*TTT. Buff. Jingga menendang muka pria itu sampai terhempas ke dinding belakangnya. Dia masih meneringis ketika Liam menyambar rambutnya dan menyeretnya keluar dari sana. Para anak buah Mars di luar yang masih melawan pun berhenti, begitu melihat junjungannya dengan bersimbah darah menjerit kesakitan diseret keluar dari persembunyiannya. Liam baru melepaskan jambakannya setelah membawa Mars ke hadapan bos besar mereka. Dengan mata menguar marah Ibra menatap tajam ke pria yang terkapar di hadapannya itu. Mencoba mengingat apakah pernah mengenalnya, atau paling tidak seseorang yang mirip dengan dia sebelumnya. Mungkin itu bisa jadi petunjuk akar dari masalah ini. Dendam apa yang membawa Sinting satu ini begitu berambisi menghancurkan keluarganya? "Kamu yang menjebak anakku?" tanya Ibra sedikit menunduk dengan kedua siku bertumpu di paha. Ingin melihat lebih jelas muka Mars. "Menjebak? Apa begini caramu berterima kasih, setelah aku menolong mengantar anakmu yang mabuk ke hotel? Bahkan, meminta Kila datang menjemput. Kalau kemudian mereka malah bablas berken di sana, itu bukan urusanku." "Dasarnya saja dua-duanya gatal," sahutnya lagi-lagi terkekeh. Jingga yang geram mendengar ocehannya sudah hendak menendang kepala Mars, tapi Max mencekal lengannya. "Kalau kamu bikin sekarat sekarang,
Kita malah tidak akan mendapat apa-apa. Membunuhnya sangatlah gampang, tapi target kita bukan dia. Max tak lagi melepas cekalannya ke Jingga. Khawatir dia akan kelepasan dan benar-benar menghabisi pria yang seperti psikopat menantang maut ini. Mars bangun dan duduk dengan wajah meringis. Entah apa yang di otaknya, tapi dia menatap Ibra dengan tatapan menenantang, amarah dan benci menguar pekat dari mata nanarnya. Wajar kalau dia mengkhianati tunangannya. Bukankah ayah kandungnya juga seorang bajingan tukang M*in perempuan? Gala saja hanya anak H*R*M. Memang lebih cocok dengan Kila yang juga anak dari Persel Enghan. Ucap Mars seperti sengaja menyulut emosi Ibra. Mars mengerang begitu satu tangan Ibra menyambar lehernya. Mencekik kuat dengan wajah merah padam menahan marah. Dia paling tidak terima mendiang sahabatnya dihina seperti ini. Sepertinya kamu tahu betul semua tentang kami. Siapa kamu sebenarnya? Apa hubunganmu dengan keluarga Gala? Cecarnya. Jangan bilang tidak tahu. Kamu jelas sangat paham tentang kami. Siapa? Kamu. Ibra makin mengeratkan cengkramannya sampai Mars melotot dengan tubuh gemetar. Tua bangka keparat. Mati saja sana kamu. Geram Mars kukuh tidak mengaku. Tangannya yang belepotan darah berusaha melepas cekikan Ibra. Ibra menyeringai dengan muka kaku dan mata tajamnya. Semakin yakin kalau menerka melakukan ini untuk membalas dendam. Kamu pikir semudah itu melihatku mati? Siapapun yang di belakangmu dan apa tujuan kalian? Aku pastikan kalian akan berakhir di tanganku. Iya, kah? Hanya mencariku saja kalian tidak becus. Sampai pontang-panting seminggu di London. Kalau bukan karena Jalage Belkek itu dan Cap Tom yang berkhianat, kalian masih tidak bisa menemukanku. Iya, kan? Hahaha, Mars terkekeh mengejek Ibra. Ibra melepas kasar cekikannya. Begitu Mars tersungkur, dia berdiri menginjak perutnya yang terkena tembakan. Merogoh senjata dari balik jasnya. Ibra mengarahkan moncong pistol itu ke Mars yang sedang kelojotan. Dan sekarang setelah ketemu, jangan harap kamu bisa lepas dariku dengan keadaan bernyawa. Desis Ibra menekan injakannya hingga darah merembes ke lantai. Argegeh. Berhenti menggertak, tua bangka sialan. Kamu tidak akan membunuhku sebelum mendapat apa yang kalian inginkan. Sahut Mars pongah menantang Ibra yang sedang naik pitam. Dur suara tembakan kembali terdengar keras. Ibra menjawab tantangan. Mars dengan menghadiahinya satu tembakan. Wajah-wajah anak buah Mars makin panik, tidak tahu harus berbuat apa untuk menolong bosnya. Sementara mereka sendiri juga sudah babak belur tidak karuan. Ngestetete kamu, tua bangka sialan. Aku tidak akan mati sebelum bisa membantaimu. Argegeh. Mars kelojotan merasakan lututnya yang nyeri bukan main. Rasanya sampai kebas setelah menjadi sasaran muntahan timah panas senjata Ibra. Jadi benar, kamu datang untuk membalas dendam padaku. Hutang nyawa siapa yang harus aku bayar? Lontarnya tanpa merasa bersalah. Jelas saja, karena dia bukan bajingan yang asal bantai, jika bukan karena mereka yang membuat masalah lebih dulu. Kenapa? Saking kotornya tanganmu, sampai tidak ingat siapa saja orang yang sudah kamu bunuh. Kalaupun karang aku mati di sini, bukan berarti masalahnya akan selesai. Lihat saja, kamu akan melihat seluruh keluargamu binasa. Mars terkekeh sambil meringis kesakitan. Moncong senjata di tangan Ibra kembali membidik ke arah Mars. Kali ini menyasar ke jantungnya. Benar kata Max, Mars seperti psikopat yang sama sekali tidak takut mati. Tubuhnya sudah mendapat 3 luka tembak. Darah terus merembes membasahi pakaian dan lantai, tapi dia tetap tidak berniat menyerah. Malah makin mengoceh dan seperti sengaja memancing emosi, supaya Ibra lepas kendali membunuhnya. Aku bukan pecundang seperti kalian yang ngawur asal balas. Siapapun yang sudah mati di tanganku, pasti orang yang tidak layak disebut manusia. Termasuk dia yang ingin kamu balaskan dendamnya itu. Ucap Ibra meski sudah greget ingin tahu, tetap tenang menghadapi pancingan Mars. Melihat kalian sampai seniat itu membuntuti anakku ke London. Mendekati Kila dan memperalatnya untuk menjebak Gala. Bahkan,
Tahu betul soal Raka. Apa kamu punya hubungannya dengan Bramasta, Paman Gala? Tebak Ibra menelisik ke raut muka Mars yang makin kaku. Mungkin, iya. Melihatnya mati-matian seperti menahan emosi saat dia menyebut nama Bram. Kamu ingin balas dendam? Karena aku membantai bajingan yang sudah membayar orang untuk membunuh sahabatku. Kakak biadab tega menyekap dan memasung adiknya yang sedang hamil selama bertahun-tahun sampai depresi. Juga membuang keponakannya sendiri yang baru lahir ke panti asuhan. Benarkan kamu ada hubungan dengan Bramasta Ilham? Lanjut Ibra. Aku tidak punya urusan dengan orang itu. Sangkal Mars. Anak H*R*M-nya mungkin, Om. Makanya kalian dulu tidak mengetahui keberadaannya dan baru sekarang muncul balas dendam, terka Max. Tutup mulutmu, si Asterislan. Bentak Mars meradang. Dor, RGGGH. Mars kembali menjerit pilu begitu Ibra menarik pelatuk senjatanya. Kali ini bahunya yang jadi sasaran. Mana mungkin dia semudah itu membiarkannya mati. Sedang belum mendapat informasi yang Ibra inginkan untuk menguak dalang yang sebenarnya. Bunuh aku kalau kamu berani. Cap *R*. Tunggu saja. Sebentar lagi kamu juga akan melihat anak istrimu satu persatu mati mengenaskan. Kalian semua akan membayarnya. Teriak Mars seperti orang gila. Tidak bisa menahan emosinya, Jingga menepis kasar cekalan tangan Max. Begitu lepas dia mendekat dan menendang kepala Mars tanpa ampun. Jingga, seru Max, tapi gadis itu malah makin brutal menghujani Mars dengan tendangan bertubi. Sakit hati karena Gala sudah dijebak sampai mengmilkila. Bahkan, membuat video menjelaskan itu. Belum lagi cara kotor mereka yang sudah membuat keluarganya morat-merit. Opanya sakit. Kebahagiaannya bersama Gala terenggut paksa. Sekarang malah melihat pria sialan ini terus tertawa dan mengancam tanpa rasa bersalah. Hahaha. Mars masih tertawa setelah terkapar bersimbah darah. Matanya menatap mengejek Jingga yang meronta ditarik mundur oleh Max. Lepas, teriaknya, emosimu tidak akan menyelesaikan masalah. Ada waktunya sendiri kalau kamu ingin membalasnya, tapi bukan sekarang. Tegas Max mengeratkan cekalannya. Marah, Jingga mendorong Max kasar. Namun, dia tampak kaget melihat Max meringis saat lengan kanannya kena dorong. Lebih panik lagi begitu Jingga mendapati jaket hitam pria itu basah. Menunduk, matanya melebar melihat tangannya kena noda darah. Kamu tadi kena tembak, Max? Tanya Ezra mendekat menarik turun jaketnya. Benar saja, lengannya belepotan darah. Kenapa tidak ngomong? Seru Jingga mulai panik. Jelas saja, Max tertembak karena melindunginya. Hanya luka kecil. Tidak perlu khawatir. Max malah cengengesan. Max. Jingga menggeram kesal. Tapi Max malah mengedikkan dagu memintanya fokus ke Mars. Ezra dan Pras membebat luka di lengan Max untuk menghentikan pendarahan. Nanti setelah dari sini baru membawanya ke rumah sakit. Biarpun kena tembak bukan di bagian tubuh vital, tapi tetap saja harus secepatnya mendapat pertolongan. Biar Pras mengantarmu ke rumah sakit sekarang. Ucap Jingga tetap tidak tenang. Nanti saja, tolaknya. Jangan keras kepala, Max. Aku hanya akan ke rumah sakit kalau kamu yang antar. Tegas pria itu sama sekali tidak peduli Jingga yang hampir habis sabar menghadapi sifat keras kepalanya. Dasar bucin. Cibir Nova yang berada di samping Pras. Liam mendekat mengambil ponsel yang bergetar di saku Mars. Pria itu berusaha merebutnya, tapi dengan kondisinya yang seperti itu mana mungkin sanggup. Terkunci. Liam menyambar tangan Mars untuk membukanya. Kembalikan ponselku, sialan. Teriaknya. Yang pertama Liam lakukan tentu saja mengubah setting keamanan ponsel, supaya nanti tidak butuh sidik jari Mars untuk membukanya. Setelahnya dia memeriksa isinya. Dari chat, panggilan masuk dan keluar, kontak nama, juga data lain di dalamnya. Ada video itu di sini. Dia mengirimnya ke Kila tak lama setelah kejadian di hotel, ucap Liam masih saja sesak memikirkan jika nanti Gala melihat video ini. Jingga mendekat melihat isi Mars dengan Kila. Emosinya kembali. Tersulut melihat video menjelaskan itu dan segala rencana busuk mereka.
Bagaimana rasanya melihat calon suamimu dengan gila? Pasti tidurmu tak lagi nyenyak, kan? Sakit hati atau bahkan ingin mati? Iya, kan? Kasihan, sudah bikin prewedding jauh-jauh ke London dan gaun pengantin pun sudah jadi, tapi malah yang dinikahi perempuan lain. Ejek Mars tergelak menertawakan Jingga. Tanpa bisa dicegah, Jingga dengan menghunus pisau lipatnya mendekat ke Mars. Sekali sabat, pria tidak waras itu pun mengerang dengan luka menganga di mukanya. Ibra terpaksa menarik anaknya itu mundur setelah melihat Jingga hendak menikam jantung Mars. Banci keparat, beranimu hanya menusuk dari belakang. Lihat, giliran kami datangi, kamu seperti BN yang tidak ada harga dirinya di hadapan lawan dan para anak buahmu. Memalukan, masih bisa tertawa, padahal kamu yang kelakuannya jadi bahan tertawaan. Seru Jingga. Bunuh aku kalau mampu. Ayo, sini. Tantang Mars yang terkapar merentangkan tangannya. Jingga baru saja meraih gagang senjata di punggungnya, ketika tiba-tiba terdengar bunyi ledakan beruntun dari belakang bangunan. Para anak buah mereka menulai panik karena api mulai berkobar. Ibra menggeram. Tahu, ini adalah cara mereka untuk menghalanginya mengorek mulut Mars. Seret dia keluar. Perintahnya, karena api makin membesar. Anak buah Mars juga sudah berhamburan keluar menyelamatkan diri dari kobaran api. Boom, suara ledakan kembali menggelegar. Keras. Pras dan Jack yang mendekat hendak menarik Mars keluar dari sana tersungkur setelah nyaris kena tembakan. Karena api makin ganas, Ibra terpaksa menyuruh mereka segera keluar dari sana. Kalian semua keluar. Tapi, Mars, tinggalkan dia. Teriak Ibra bergegas keluar dengan menggandeng tangan anaknya. Jingga sempat tersungkur saat balok kayu api nyaris mengenainya. Jingga, teriak Ibra dan Max hampir bersamaan. Keduanya kemudian menarik Jingga keluar dari sana. Buruan Pras, Jack. Seru Liam menunggu keduanya. Mau tidak mau Pras dan Jack pun berlari keluar. Tidak mungkin mereka tetap berdiam diri di sana, karena pasti sebentar lagi warga dan pihak pemadam pasti akan datang. Anak buah Mars sudah lari kocar-kacir. Sedang Ibra dan yang lain masuk ke mobil dan langsung pergi dari sana. Terpaksa harus kehilangan buruan, karena mereka ternyata segila itu demi bisa lepas sampai membakar seluruh bangunan. Sialan, kita jadi kehilangan dia, umpat Jingga yang ganti menyetir, karena lengan Max terluka. Ke rumah sakit dulu, luka Max harus segera ditangani. Ponsel Mars sudah ada di Liam. Nanti kita minta Elang dan Om Nares menelusuri semua informasi di dalamnya. Melihatnya seperti itu, mati pun tidak bakal buka mulut, ucap Ibra. Angguk Jingga menoleh ke Max yang masih duduk anteng tanpa terlihat meringis. Kamu tidak apa-apa, tanyanya. Kena tembak mana mungkin tidak. Apa-apa, sahutnya. Salah sendiri, tadi waktu aku tanya kenapa tidak bilang. Jingga merengut kesal. Aku begini juga karena menyelamatkan kamu. Tidak bisa ya ngomong lembut sedikit. Aku nggak minta ditolong, Jingga, tegur Ibra. Maaf, Max. Nanti aku kabarin papamu. Terima kasih sudah menolong Jingga. Ibra sampai tidak enak hati. Anak perempuannya memang sejudes itu. Apalagi ke Max yang malah sering sengaja memancing emosinya. Santai saja, Om. Saya tidak apa-apa kok. Hanya luka kecil. Max nyengir melirik Jingga yang mendecis sebal. Pak, kata langit tadi Tante Rena bilang mau menggugat cerai Om Sat. Dia sudah minta Tante Sa untuk mengurusnya. Biar saja. Dia memang sesekali perlu diberi pelajaran. Sahut Ibra mencari kontak nomor Brian Carlos untuk memberitahu soal Max yang terluka. 1 hour later. Bab 21. Si kulkas nyinyir. Max mendapat perawatan untuk luka tembak di lengannya di IGD Medical Center. Rumah sakit milik Dr. Siva. Kenapa harus ke situ? Karena kalau ke rumah sakit lain sudah pasti bakal panjang masalahnya. Pihak rumah sakit biasanya punya prosedur sendiri untuk pasien yang mengalami luka tidak normal. Luka tembak salah satunya. Mereka akan menghubungi pihak berwajib untuk melaporkan hal itu. Di sini mereka akan tutup mulut.
Seperti dulu ketika Ibra menyembunyikan Papa Liam yang sedang kritis dan jadi buron. Dokter Siva tanpa pikir panjang menyanggupinya. Mau tidak mau Jingga terus mendampinginya. Papanya menunggu di luar bersama Liam, Ezra, dan beberapa anak buah yang masih terus berjaga. Setelah kejadian ini sepertinya mereka harus lebih berhati-hati. Lawannya tidak bisa dianggap remeh. Mars tidak mungkin asal mangap saat mengancam mengincar seluruh keluarganya. Baru sekali ini mereka bisa sampai kehilangan buruan. Caranya untuk lolos pun luar biasa ekstrim. Nekat meledakkan tempat itu. Siapapun backingannya pasti lebih sinting daripada Mars. Setelah peluru dikeluarkan dan lukanya dijahit, Max yang duduk di tepi tempat tidur tampak meringis saat mencoba menggerakkan tangan kanannya. Kamu tidak tanya, sakit apa tidak? Biarpun cuma basa-basi, cibir Max karena Jingga yang terus bungkam. Kamu sendiri yang bilang tidak apa-apa. Itu cuma luka kecil. Lagi kan sudah ditangani. Jingga yang sedang menunduk membaca pesan dari mamanya, bahkan hanya mendongak sebentar ke Max yang menatapnya sebal. Kalau mantan tunanganmu yang kena tembak untuk melindungimu, mungkin akan beda lagi tanggapanmu. Lontar Max beranjak berdiri dan melangkah keluar dari sana. Jingga menghela nafas menatap punggung pria menyebalkan yang makin menjauh itu. Bukan maksudnya acuh tak acuh, apalagi tidak berterima kasih sudah ditolong. Tapi, dia tidak ingin semakin terseret dekat dengan Max yang jelas punya perhatian lebih. Nanti malah dikira memberi harapan. Sejak masalah Gala menyeruak, Max dan papanya sudah terlalu banyak membantu mereka untuk mengusut soal Mars dan Kila. Mental, tenaga, dan pikiran Jingga sudah terlalu lelah menghadapi semua huru-hara di keluarganya. Belum lagi bertahan untuk bisa tetap kuat, saat luka hatinya berdarah-darah. Orang tidak akan mengerti sesakit apa rasanya setiap hari dia terus bertemu Gala layaknya orang asing, bersikap cuek, padahal rindu setengah mat. Ingin dipeluk, namun semua tidak mungkin lagi. Bertahan dalam keadaan sama-sama tersakiti. Dengan kondisinya yang seperti sekarang, Jingga mana punya stok sabar dan mood menghadapi Max yang malah makin berusaha mendekat. Ini obatnya. Jingga mengulurkan plastik berisi obat yang diberikan suster. Max yang duduk di samping Liam mengambilnya tanpa sepatah kata. Mereka saling lirik. Merasa ada yang sedang ngambek, karena biasanya mulut Max suka usil kalau ke Jingga. Saya pulang dulu, Om. Pamit Max ke Ibra. Loh, kamu nggak nunggu papamu? Dia sebentar lagi sampai. Ibra mengernyit menatap Max yang sudah berdiri menggeleng. Enggak. Saya masih ada sedikit kerjaan di rumah. Kamu antar Max, Pras. Perintah Ibra. Oke, angguk Pras. Namun, baru saja Pras berdiri Jingga ngeloyor menyambar plastik obat di tangan Max. Biar aku saja yang antar. Sempat kaget, tapi Max kemudian mengikuti Jingga yang lebih dulu melangkah ke area parkir. Bibirnya berkedut menahan geli sekaligus senang. Dengan cara apapun, kali ini dia tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan gadis itu. 6 tahun dia jaga jarak, karena tahu diri yang disukainya adalah tunangan orang. Namun, sejak hubungan keduanya bubar, Max juga tidak punya alasan untuk tidak ugal-ugalan mengejarnya. Harus dapat, meski dia sangat tahu tidak akan mudah meraih hati Jingga yang telah patah. Kenapa tiba-tiba peduli? Lontar Max begitu mobil mereka mulai melaju meninggalkan area medical center. Karena tidak ingin dibilang tidak tahu diri. Sahut Jingga ketus. Oh, berarti harus disindir dulu. Max malah keranjingan mulai membuat gara-gara lagi. Jingga menoleh dengan tatapan sengit. Alih-alih meladeni mulut sialan Max, dia justru kembali fokus menyetir. Luka di lengan Max juga tidak bisa dianggap remeh. Harus dirawat untuk pemulihannya. Kalau tidak akan rawan infeksi. Entah apa jadinya kalau peluru itu tidak dihadang oleh Max. Yakin bukan lengan, tapi mengarah ke jantungnya. Jadi apa boleh buat? Beberapa hari ini dia sepertinya memang harus sedia stok sabar, menulikan telinga, dan mengun mulut menghadapi Max. Apa menurutmu Mars masih bisa mereka selamatkan dari sana? Jingga mengalihkan pembicaraan. Itu yang jadi pemikirannya dari tadi. Mungkin saja,
Angguk Max. Mereka tidak akan bertindak segila itu tanpa persiapan dan perencanaan matang, buktinya ada yang masuk dan menembak Pras dan Jack saat mau menyeret Mars keluar. Itu berarti mereka ada di dalam menunggu kesempatan menyelamatkan dia. Sialan, geram Jingga mencengkram roda kemudinya. Tahu begitu tadi langsung dia bantai bangsat gila satu itu. Lebih waspada lagi setelah ini. Apa yang barusan terjadi ibarat permulaan perang yang sebenarnya. Mereka tidak akan diam-diam lagi menyerang, karena sepertinya dugaan Om Ibra tentang siapa dan apa motifnya tidak meleset jauh. Max menoleh menatap Jingga yang sepertinya tampak lelah. Iba, tentu saja, saat dia butuh ruang dan waktu untuk berdamai dengan luka hatinya, justru dipaksa menghadapi kelakuan Kila yang makin sinting tidak tahu malu. Sengaja memperkeruh keadaan, juga menoreh luka makin dalam di hati Jingga. Benar-benar perempuan Baasteris Gestet. Kalau bukan karena sedang hamil, pasti sudah dia kasih pelajaran J*L*1 itu. Dia yang bukan siapa-siapa saja enek banget dengan mulut juga kelakuannya. Keluarga Lin terlalu baik, sedang Satria menurutnya terlalu tidak tahu diri. Jadi menurutmu mereka memang ada hubungannya dengan keluarga Gala? Dengan omnya yang sudah mati itu? Tapi, kenapa baru sekarang? Jingga mengernyit. Karena sudah waktunya Gala mau mengambil alih perusahaan peninggalan omnya. Ini cuma dugaanku. Tidak menutup kemungkinan mereka musuh. Papamu. Masalahnya kan yang jadi sasaran Gala. Itu yang memperkuat dugaan kita, angguk Max. Percayalah, ini kali pertama Jingga mau mengobrol panjang begini dengannya. Biasanya mereka jarang bertegur sapa. Bicara Hanria seperlunya saat memang ada yang perlu dibahas. Selebihnya meski sedang kumpul bareng teman-teman mereka pun, gadis yang dasarnya irit ngormong dan punya muka angkuh ini akan lebih banyak diamnya. Hanya Hera, Nova, dan para keponakannya yang bisa membuat Jingga tersenyum. Jingga, gumamnya tanpa menoleh. Seperti sedang sibuk dengan isi kepalanya. Kamu baik-baik saja, kan? Tanya Max dengan hati-hati. Barulah Jingga menoleh. Masih dengan wajah tenangnya. Mengedikkan bahu, meski tatap mata kesakitannya sudah menjelaskan serapu apa dia sekarang. Hidup akan terus berjalan, tanpa bertanya kita sanggup menjalaninya atau tidak. Aku hanya menerima apa yang menjadi takdirku, ucapnya sebelum kembali menatap jalanan. Max mengangguk. Tidak salah kalau dia sampai tergila-gila pada gadis dengan pemikiran dewasa, kuat dan judes, tapi berhati lembut ini. Apalagi satu dunia dengannya. Salut untuk keteguhannya bisa tegar menunjukkan ke semua orang, kalau dia baik-baik saja. Terutama ke Kila yang memang ingin melihatnya hancur. Padahal dia tahu Jingga tidak sekuat itu. Reaksinya saat melihat video itu adalah bukti sehancur apa hidup dan hatinya karena skandal sialan itu. Sisa perjalanan mereka lewati dalam diam. Max tak lagi usil, karena tahu. Selelah apa Jingga sekarang sebenarnya membuat dia marah juga cuma caranya, supaya Jingga tidak memendam semua sendirian. Tak apa dirinya mendapat ucapan pedas. Mungkin dengan begitu bisa sedikit melampiaskan amarahnya. Mobil berbelok masuk ke halaman apartemen tempat tinggal Max. Sepi, karena memang sudah larut. Saat berhenti di depan pintu utama lobi, Jingga memberikan obat yang tadi disambarnya. Jangan lupa minum obatnya sebelum tidur. Itu akan mengurangi sakit setelah reaksi biusnya habis. Tapi, obatnya kan harus diminum setelah makan, sahut Max mengambilnya dari tangan Jingga. Ya makan dulu. Balas Jingga menatap kesal. Sesimple itu kenapa juga harus merengek. Aku dari tadi siang belum makan. Lapar, tapi tanganku begini gimana? Mau bikin makanan. Ucapnya lirih dengan muka meringis membuka pintu. Aku bukan tukang masak. Lapar kenapa juga merengek ke aku? Ponselmu masih bisa buat pesan makanan. Gitu saja repot. Dengus Jingga tidak sabar menunggu Max turun dari mobilnya. Ya sudah, aku besok saja minum obatnya, gumam Max sebelum keluar dari mobil dengan tangan kanan yang masih disangga dengan perban. Haish. Jingga menendelik menatap Max yang melangkah menuju pintu lobi. Seorang penjaga tampak mengangguk sopan melihatnya datang.
Sempat geram dengan helaan nafas kasar dan decak kerasnya. Jingga pun terpaksa turun dan membanting pintu mobilnya. Max menoleh. Mengernyit mendapati gadis itu. Dengan muka merengut memberikan kunci mobilnya ke penjaga di sana, lalu melangkah menghampirinya. Bibir Max berkedut. Dia bilang juga apa? Biarpun galak dan mulutnya pedas bukan main, tapi Jingga tidak tegaan. Oke, sekarang dia tahu harus bagaimana memainkan perannya. Kenapa? Tanyanya. Tidak usah sok bego. Buruan, aku bikinin makanan sebentar. Jangan sampai nanti kamu ungkit-ungkit lagi dan bilang aku tidak peduli sudah ditolong sampai luka begini. Gerutu Jingga berdiri di hadapan Max yang malah terkekeh. Kamu ngomong seolah aku orangnya senyinyir itu. Protesnya berbalik melangkah ke arah lift. Jingga lagi-lagi hanya mendecak. Menulikan telinganya, karena terlalu malas berdebat. Begitu masuk ke lift dia berdiri menjauh. Merogoh ponsel. Memberitahu papanya tidak bisa langsung pulang. Mulai sekarang dia sepertinya memang harus memberitahu dimanapun keberadaannya, karena papanya pasti mulai ketar-ketir. Sementara Max melirik setelah menekan angka 25. Mimpi pun mana pernah terbayang Jingga bakal sudi datang ke apartemennya. Apalagi sudah semalam ini. Tidak sia-sia dia terluka. Setidaknya dengan begini bisa mendapat perhatian dari Jingga. Sial, bukan. Seumur-umur baru kali ini dia sampai bersikap kekanakan dan dicap pria nyinyir, hanya demi bisa dekat dengan gadis incarannya. Lift berhenti di lantai atas. Begitu pintu terbuka Max melangkah keluar dengan Jingga mengekor di belakangnya. Hanya 20 meteran, Max berhenti di depan sebuah pintu salah satu hunian mewah di sana. Tolong, pencetkan kodenya. Jingga melotot, lalu menatap sengit tangan kiri Max yang sedang memegang plastik obat. Sekedar mengingatkan kalau tangan kirinya tidak patah. Kamu masih punya tangan. Harus banget ia nyusahin orang gitu. Dengus ya. Harus banget juga ia protes cuma dimintai tolong buka pintu. Makanya yang ikhlas. Biar tidak menganggapku jadi bebanmu. Balas Max menyandar di dinding. Sama sekali tidak tersinggung dengan ucapan Yelekit dan muka kecut Jingga. VTTT. Menghela nafas panjang, Jingga maju ke depan pintu. Berapa? Max mengulum senyum menyebutkan beberapa angka yang membuat Jingga cengok. Otakmu sepertinya benar-benar geser. Kenapa pakal nomor teleponku buat sandi pintu rumahmu? Lontarnya masih dibuat syok. Padahal kalau gadis lain pasti sudah langsung koprol saking saltingnya. Max ngeloyor masuk setelah dengan tangannya sendiri mendorong pintu rumahnya. Di belakang Jingga menggigit bibir menahan tawa gelinya yang nyaris menyembur. Tidak ada habisnya kelakuan konyol kulkas hobi nyinyir satu ini. Mengikuti Max masuk, Jingga melempar pandangannya ke setiap sudut apartemen yang terlihat rapi. Kalau Nova melihat ini pasti langsung nyengir. Dia cewek, tapi karena malasnya tidak ketulungan sampai apartemennya seperti kapal pecah. Untung ada Pras yang rela jadi dinas kebersihan di sana. Sepertinya masih ada sisa bahan makanan di kulkas yang diantar. Ruby minggu kemarin. Terserah mau masak apa yang penting kenyang. Aku mau mandi dulu. Ucap Max seenaknya saja langsung masuk kamar. Meninggalkan tamunya yang baru sekali datang ke situ untuk mengobok-obok sendiri dapurnya. Seminggu lalu. Nanti kalau kamu sakit perut, aku lagi yang salah. Jingga sampai meringis menatap kulkas besar di dapur dekat ruang makan. Aku mana sempat masak. Paling kalau malam lembur di rumah kelaparan, baru buka kulkas, seru Max membuka pintu kamarnya. Lukamu tidak boleh kena air, Max. Dia masih sempat mengingatkan pria menyebalkan itu. Kalau khawatir kenapa tidak kamu mandikan saja sekalian. Gurau Max seketika membuat Jingga menyesali ucapannya. Mulut si Astri Slan. Umpatnya kesal bergegas ke dapur tanpa peduli suara tawa menyebalkan yang kemudian hilang di balik pintu yang tertutup rapat. 2 hours later. Bab 22. Pria sinting itu, Max. Begitu pintu kamar tertutup, Jingga tanpa sadar menghela nafas sembari menatap lebih awas hunian pria sinting itu. Entah lelucon apalagi ini sampai dia bisa terjebak dengan Max di apartemennya. Hanya berdua dan selarut ini, cuma karena mau jadi tukang masaknya.
Max memang tidak sedingin yang dia kira. Ralat, dalam tanda petik, saat memperlakukan dirinya pria itu malah jadi konyol sekaligus menyebalkan. Namun, tetap saja rasanya canggung, sebab selama ini memang hubungan mereka tidak sedekat itu. Melangkah ke kulkas, Jingga berdiri mengamati isi di dalamnya. Benar saja, memang tidak banyak. Ruby sepertinya tahu abangnya tidak mungkin punya waktu berurusan dengan dapur, jadi menyiapkan makanan kemasan yang sudah siap saji. Jingga menggerutu. Kalau tinggal memanaskan saja, terus kenapa harus minta dibikinin? Max benar-benar niat mau memanfaatkan luka itu untuk menyusahkannya. Mengambil satu bungkus spaghetti, Jingga masih celingukan mencari yang lain untuk diambil. Tangannya meraih udang di freezer, lalu merendamnya. Sambil menunggu sebentar, dia mengupas apel dan menyeduh teh chamomile yang dilihatnya di dekat dispenser. Meski tidak menuruni kemampuan Oma dan mamanya jago masak, tapi setidaknya hasil olahan Jingga masih bisa dimakan. Selesai itu dia mulai memasak udang dan ditambahkan ke spaghetti. Jingga juga sedikit menambahkan bumbu, seperti saat mamanya memasakkan mie beginian buat bontot kesayangannya. Dia baru saja menuang minyak ke piring, ketika ponsel di sakunya bergetar. Panggilan dari Gala. Jingga termangu, ragu apakah akan tetap mengabaikannya. Sebenarnya kasihan Gala kalau terus menghindar begini. Pasti dia mikir dirinya marah dan sengaja menjauh. Padahal Jingga cuma tidak ingin lebih sakit lagi. Biarpun terbukti Kila terlibat dalam skandal itu, namun anak di perutnya tetap membuat Gala terpaksa harus menikahinya. Tes DNA juga butuh waktu dan tidak segampang itu. Gal, akhirnya dia pilih mengangkatnya. Kamu sama papa baik-baik saja, kan? Kalian di mana? Ketemu Mars. Cecar Gala dengan suara khawatirnya. Kami baik-baik saja. Iya, kami ketemu Mars. Cuma ada sedikit masalah, jadi aku dan papa belum bisa pulang. Jawab Jingga lirih. Tidak enak karena dia sedang bertamu di rumah orang. Masalah apa? Apakah ada yang terluka? Bukan masalah serius, nanti sebentar lagi aku pulang, besok saja aku jelasin. Sahut Jingga untuk menyudahi kekhawatiran Gala. Kamu sekarang masih sama papa? Tanya Gala dengan suara tercekat. Enggak, aku ada urusan lain jadi pergi dulu. Papa masih sama Bang Liam dan Bang Ezra tadi lagi nungguin Om Brian. Terus, kamu, Gal, sela Jingga sebelum Gala bertanya yang aneh-aneh dan membuatnya makin bingung bagaimana harus menjawabnya. Dia pasti akan mikir yang tidak-tidak kalau tahu sekarang sedang di tempat Max. Wangi aromaterapi tiba-tiba menyeruak di penciuman Jingga. Masih dengan ponsel menempel di telinga, dia menoleh begitu Max muncul di sampingnya. Sudah segar dengan celana training panjang dan kaos singlet tanpa lengannya. Mata Jingga mendelik mendapati perban di lengan Max yang basah. Paham dirinya sedang bicara dengan Gala, Max juga tidak bersuara. Pria itu hanya mengambil piring mie, lalu membawanya ke meja makan. Sudah dulu, abis ini aku langsung pulang. Tentang pertemuan kami dengan Mars, besok aku ceritakan semua, ucap Jingga. Hati-hati nyetirnya, pesan Gala. Iya, selesai bicara dengan Gala, Jingga pun mendekat ke Max yang tampak lahap memakan mie-nya. Entah beneran enak, atau karena kelaparan dari siang perutnya kosong. Kan tadi sudah dibilangin perbannya tidak boleh kena air. Omelnya duduk di seberang meja Max. Ribet mandinya, lontar Max sambil mengunyah. Mie-nya enak. Sanjungnya tampak serius memuji. Bukan cuma sekedar gombalan recehnya. Selesai makan aku ganti dulu perbannya. Baru pulang, Jingga tidak berniat menanggapi pujian Max. Aku sudah memanggil Pras untuk ke sini menjemputmu. Tunggu dia datang, kamu baru boleh pulang. Cek, tidak perlu. Aku sudah biasa berkeliaran sendiri, tolaknya mengambil ponsel untuk memberitahu Pras memintanya tidak usah datang. Jangan keras kepala, sekarang keadaannya tidak lagi sama, Jingga. Kalau tidak mau dijemput Pras, mending kamu menginap di sini. Aku akan memberitahu Om Ibra. Max juga merogoh ponselnya. Max. Jingga melotot tidak senang diatur-atur begini. Pria itu mengedikkan dagu memintanya meletakkan ponsel.
Tapi, bukan Jingga kalau menurut diperintah seenaknya. Keduanya saling adu tatap. Aku lebih dari mampu untuk jaga diri. Kamu terlalu meremehkanku. Yakin, kamu bahkan sudah lihat sendiri sebrutal apa mereka yang nekat meledakkan tempat sebesar itu, hanya untuk membungkam Mars. Menurutmu apa yang tidak bisa mereka lakukan untuk membuktikan ancamannya membalas kalian? Balas Max tidak berniat membiarkan Jingga dengan keras kepalanya. Jingga menggeram kesal. Nyatanya yang apa Max katakan memang ada benarnya juga. Masalahnya dia tidak ingin membiarkan pria arogan ini punya kendali atas dirinya. Jadi, pulang sama Pras atau menginap di sini. Atau, kamu ingin buktikan Om Elbra lebih mendengarmu atau aku? Tantangnya dengan senyum menyebalkan. Mau tidak mau Jingga meletakkan lagi ponselnya. Dia terlalu paham seprotektif apa papanya kalau soal keselamatan mereka. Terlebih setelah kejadian tadi. Meski belum tahu siapa lawan mereka kali ini, tapi jelas tidak bisa dianggap remeh. Buruan makan. Aku ganti perbanmu. Nanti aku masih harus cek kondisi mirror. Perintahnya ketus. Max meletakkan ponselnya dan melanjutkan makannya dengan lahap. Benar-benar menikmati masakan Jingga. Bukan lebay, tapi bahagia karena Jingga yang membuatnya. Apalagi ditemani makan di meja, meski dia tahu betul gadis ini juga terpaksa melayaninya. Kamu tidak lapar? Belum makan malam juga, kan? Tanyanya. Nggak lapar, Jingga yang menunduk membalas chat dari bestinya tampak menggeleng. Ezra juga belum pulang, jadi Hera masih belum tidur. Dulu sebelum nikah kemana-mana mereka selalu bersama kayak dempet tidak bisa dipisah. Tawuran, balap liar, atau bikin huru-hara yang bikin orang tua mereka gedek. Jingga sempat merasa bersalah saat Hera dibuat sakit hati oleh abang kembarnya, Langit. Karena itu dia mendukung penuh ketika Hera dekat dengan Ezra yang paut umur 11 tahun, hingga akhirnya menikah setelah lulus sekolah. Setelah itu Hera tidak lagi pecicilan. Fokus menikmati perannya sebagai istri, ibu juga lanjut kuliah. Namun, tetap saja pertemanan mereka masih lanjut. Saking asyiknya dia sampai tidak sadar Max terus menatapnya lekat. Menikmati senyum di wajah Jingga yang jarang terlihat. Cantik, sangat cantik. Meski biasa dengan muka datar dan sikap dinginnya. Apalagi kalau sedang mengamuk. Jingga seperti singa lapar. Muda, tapi keberadaannya diperhitungkan. Bukan karena Ibra sudah mengenalkan dia sebagai penerusnya, namun sepak terjang Jingga yang membuat banyak orang keder untuk mencari masalah dengannya. Tegas dan tak kalah sadis dari papanya. Padahal kamu lebih cantik lagi kalau senyum gitu. Tapi, malah biasa kayak kulkas. Jingga langsung mendongak. Senyum bibirnya lenyap berganti cebik kesal. Max malah terkekeh menyeruput teh hangatnya, tanpa peduli mata Jingga yang mendelik. Punya kaca? Enggak. Cibir Jingga. Serius aku mau tanya. Max meletakkan cangkirnya, lalu kedua tangannya dilipat di atas meja membalas tatapan tidak bersahabat Jingga. Kamu kenapa selalu judes ke aku? Lontarnya ingin tahu. Padahal dia juga tidak pernah banyak tingkah. Karena aku tidak punya alasan untuk ramah ke pria menyebalkan sepertimu. Tegas Jingga tanpa peduli itu akan melukai perasaan Max. Padahal kalau kamu peka harusnya tahu, aku bersikap menyebalkan hanya ke kamu. Apa perlu diperjelas lagi kenapa begitu? Sahut Max mengulum senyum melihat Jingga melengos. Dia tahu Jingga pasti ngeh, cuma sengaja membuat batasan dengannya karena harus menjaga perasaan galak. Jingga, panggilnya serius. Apa? Kalau masih mau ngomong ngelantur, mending diam. Kamu juga tahu aku bukan orang yang bisa basa-basi. Nanti ujung-ujungnya kamu malah tersinggung dengan ucapanku. Jingga menoleh ke Max. Mungkin sudah saatnya dia mempertegas sikap ke pria ini, supaya untuk selanjutnya Max juga tidak lagi terus mencoba mendekat. Max malah terkekeh menanggapi ultimatum dari Jingga. Dia beranjak bangun dari kursinya, lalu melangkah kerak mengambil kotak obat dan plastik dari rumah sakit tadi. Padahal sudah dari dulu-dulu kamu sering membuatku tersinggung. Iya, kan? Iya, dan itu harusnya cukup membuatmu paham untuk mundur. Angguk Jingga makin memperjelas maksudnya. Kalau semudah itu mundur, sejak
Awal aku akan menarik perasaanku. 6 tahun ini aku juga tidak pernah kurang ajar mengusik hubunganmu dengan Gala. Karena bagiku tidak ada yang salah menyukai seseorang dalam diam. Mundur itu hanya akan aku lakukan setelah kamu sah menikah. Max. Seru Jingga tidak nyaman dengan bahasan mereka sekarang meletakkan kotak obat di atas meja. Max menarik kursi di samping Jingga dan duduk di sana. Masih begitu tenang, meski gadis ini bisa saja melontarkan ucapan menusuk yang akan membuatnya patah hati. Jatuh cinta ke siapa itu bukan inginku, Jingga. Kamu tidak berkewajiban membalasnya, bahkan berhak menolak. Tapi, juga tidak bisa melarangku menyukaimu. Salahnya di mana kalau sekarang setelah kamu tak lagi sama Gala, aku berharap bisa lebih dekat lagi denganmu. Ucapnya sampai Jingga merasa sesak ditatap. Selekat dan sedekat ini, sialnya malah dalam situasi begini, Max membahas soal hati. Terang-terangan mengungkapkan rasa sukanya. Jingga mengalihkan pandang dari kungkungan mata tajam Max. Membuka kotak obat untuk mengganti perban di lengannya. Makin cepat pergi dari sini makin baik, daripada terjebak dalam situasi canggung begini. Jangan sampai hubungan mereka renggang gara-gara hal ini. Berhenti berharap, karena meski tidak jadi nikah dengan Gala pun aku tidak mungkin menerima perasaanmu. Hanya ini yang bisa aku katakan. Jadi, bukan lagi urusanku kalau nanti kamu sakit hati dengan sikapku yang kamu anggap sinis. Tegas Jingga mulai melepas perban di lengan Max, lalu mengoles betadin. Bukannya tersinggung, Max malah tersenyum dengan tatapan lembut ke Jingga yang sedang meniup-niup lukanya supaya bisa cepat kering sebelum diperban lagi. Sudah dia bilang, menyerah itu tidak ada dalam kamus hidupnya. Terlebih untuk mendapatkan gadis ini. Takdir tidak ada yang tahu. Seberapapun keras menolak, kalau ternyata kita berjodoh kamu bisa apa? Sinting, gumam Jingga sampai gedek. Aku juga merasa sesinting itu. Kalau tidak sinting mana mungkin sampai 6 tahun menyukai tunangan orang. Angguk Max malah bangga mengakuinya sesinting itu dia demi Jingga. Arggggh. Sakit. Rintihnya meringis karena Jingga sengaja menekan lukanya saat memasang perban. Makanya diam. Bentak Jingga greget bukan main. Max malah nyengir. Makin judes makin tambah cantik gadis satu ini baginya. Mungkin benar kalau dia sudah sinting, karena justru senang kalau Jingga uring-uringan begini. Itu jauh lebih membahagiakan daripada dia dicueki. Sekarang kamu lagi patah hati. Aku tahu, move on dari Gala juga tidak semudah itu. Sama sulitnya seperti aku kalau kamu suruh berhenti memikirkanmu. Max, jangan memintaku menjauh. Biarkan aku dengan caraku memperjuangkan perasaanku. Mungkin sampai akhir kamu tetap akan menolakku. Tapi maaf, aku tidak akan mundur sampai benar-benar lelah menggapaimu. Lontar Max membuat Jingga akhirnya juga menyerah untuk berdebat. Biar saja, yang penting dia juga sudah menyampaikan apa yang ada di benaknya. Sudah, minum obatnya. Aku harus ke mirror. Nanti pulang sama biru, ucapnya setelah selesai mengganti perban Max. Kamu marah aku ngomong kayak tadi. Max masih menatapnya lekat. Rasanya tidak rela membiarkan Jingga pergi. Entah sebahagia apa kalau bisa terus bersama begini. Seperti katamu, soal hati tidak bisa dipaksa. Aku tidak berhak melarangmu menyukaiku. Sama seperti aku yang juga tidak bisa menerima perasaan lebihmu. Jingga mengesampingkan canggungnya untuk memberi batasan ke Max. Pria itu mengangguk. Bohong kalau tidak kecewa. Tapi, paling tidak kali ini dia juga sudah bicara empat mata dan mengungkapkan hatinya. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Lain kali jangan gegabah lagi. Kalau sampai kamu celaka, bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan ke papa dan adikmu. Ucap Jingga kali ini tulus menyampaikan terima kasihnya. Papa justru akan mendampratku, kalau sampai aku tinggal diam dan membiarkan calon menantunya tertembak di depan mata. Tanggapnya lagi-lagi usil menggoda Jingga yang langsung menatapnya jengah. Cek, terserah. Jingga kemudian beranjak bangun dari kursinya. Pras sudah menunggu di bawah dari 10 menit lalu. Stok sabarnya sudah nyaris habis menghadapi Max. Besok kamu juga yang mengganti perbannya, kan? Itu bukan pertanyaan,
tapi lebih terdengar sebagai tuntutan tanggung jawab. Jingga yang sudah tidak punya tenaga berdebat hanya menoleh. Max menunjuk ke luka di lengannya. Sumpah, Jingga ingin sekali menjambaknya, karena luka sialan itu malah membuatnya dijadikan perawat pria sinting ini. Cuma ganti perban, harus banget aku yang melakukannya untukmu. Sungutnya, serasa dirawat istri. Sakitnya lebih lama aku juga rela, angguk Max. Haish, mulut sialan. Jingga langsung berbalik melangkah lebar ke pintu. Yakin dia bakal ketularan sinting kalau lebih lama di dekat Max. Mengikuti langkah Jingga mengantarnya ke depan, bibir Max tidak bisa berhenti tersenyum. Semua hanya soal waktu. Jalannya untuk mendapatkan Jingga sudah terbuka lebar. Ditolak sekali, maka dia akan mencoba 1000 kali lagi. Jangan harap bisa lepas. Apapun caranya dia pasti akan menyematkan Alexander di belakang nama Jingga. Mau kemana? Jingga menoleh saat Max mengikutinya keluar pintu. Mengantarmu turun. Norak, aku bisa pulang sendiri, Max. Aku punya tanggung jawab ke Om Ibra, karena sudah membawa anak gadisnya. Kamu tidak akan mengajakku debat di sini hanya karena masalah sepele begini, kan? Max menutup pintu apartemennya. Jingga menghela nafas panjang, lalu melangkah ke arah lift. Keduanya tak lagi bicara. Sampai kemudian saat sampai bawah mendapati Pras di sofa lobi. Pria ganteng pacar Nova itu langsung bangun melihat bosnya datang. Terima kasih, Pras. Kabari aku kalau sudah sampai Mirror. Ucap Max. Jingga mendengus ngeloyor pergi. Geli diperlakukan seperti anak kemarin sore. Oke, angguk Pras buru-buru mengikuti bosnya. Max masih di sana mengawasi sampai Jingga benar-benar pergi. Merogoh ponselnya, dia tampak menghubungi seseorang. Dia baru saja keluar. Pastikan dia aman sampai Mirror. เราจะอยู่กับวิวนี้บ่อยมาก ช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วไง ก็นายหลวงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน